aku bangun jam 5. Aku langsung biasa ya, aku kan tidur sama anakku bertiga. Anakku, suamiku, sama anakku yang bontot. Balik. Aku, suamiku, sama anakku yang bontot itu tidur bertiga. Aku bisa melepas dia tuh kapan ya, kayak gitu. Masih lucu kayak gitu ya. Kayaknya udah panas ya ini. Udah selesai. Aku buat sarapan. Paling dadar telur. Sarapan tuh dadar telur udah enak. Kalau anakku biasa lah. Aku tadi nonton Litija ya, bagaimana tuh babinya itu ya. Jangan makan babi kan. Aku tuh kalau kuliah liwatnya tuh di pasar Peneleh. Pasar mana itu ya, Tambak Bayan itu ada babi-babi putih-putih gitu, dagingnya itu ya banyak lemaknya, itu makannya enak ya. Itu tadi ada labu kuning sama pepaya muda dipotong-potong, dibersihkan, isinya dikeluarin, habis itu direbus, dikukus ya, direbus sama air kayak gitu. Ini belum selesai nontonnya. Aku suka sekali, ini kayak rumah teman aku di desa kayak gitu, deket hutan. Ini seneng sekali. Aku berapa kali ya di situ bermainnya, cuman satu kali, masih satu kali seumur hidup. Soalnya kan aku sekolah ya. Dia pindah itu sejak aku menikah umur berapa kayak gitu, dia pindah di situ. Sejak dia menikah kayaknya. Apa sejak dia, pokoknya aku jarang bermain kan, aku nggak boleh. Waktu itu aku datang disuruh ibu aku, "Bu, ke rumahnya di mana, Bu?" "Sama Le Adi sana diantar." Bu, aku ke sana. Ya rumahnya kayak ini bagus, tapi ini kan pegunungan ya. Dataran tinggi. Kalau di tempat aku tuh dataran sedang. Senang, aku belum pernah ke sana lagi. Aku mau ngajak adik aku. Kenapa sih kamu dikit-dikit bareng adik? Beri bareng adik. Aku nggak pernah tuh ya bermain bareng adik aku. Aku selalu bermain sendiri. Aku mau ngajak pak suami aku. Aku mau melihat dia tuh fresh dulu wajahnya kayak gitu. Sampai ganti. Ini cantik sekali, alamnya cantik kayak gitu ya. Ini tuh juga cantik, aku suka Litijai. Rizky tidak pernah keluar. Suka sekali aku. Aku setahu ini kayak angkat besi dulu dari Vietnam kayak gitu. Terus dikasih tepung-tepung kayak gitu, terus diangkat kayak gitu. Ini buat sayur apa makanan ternak ya? Udah aku selalu lihat kayak gitu. Kenapa enggak lihat Pak Budi kayak gitu? Iya ya, udah di USG tuh. Aku mau nonton, kayaknya belum lahir lah. Biasanya sapi di sini nggak ada, hanya babi. Banyak kok kayak gitu loh. Banyak tontonan yang aku harus tonton. Aku cari di Vietnam aja. Pak Budi ya, Pak Budi Gedang ya, aku suka sama sapinya cantik-cantik. Aku sekarang sudah tahu sapi yang cantik, ayam yang cantik kayak gitu. Tapi nggak tahu aku kalau perempuan sama jantan kan kelihatan ya kalau ayam. Kalau sapi sama babi aku nggak tahu. Kapan itu ya? Aku harus survei kayak gitu. Kalau aku dari dokter hewan mungkin aku hafal. Tapi kalau bunga, aku berapa kali aku nanam bunga kaca piring itu ya, gagal karena kurang panas. Sekarang aku udah nanam lagi. Ini kayaknya betina, ini cepet sekali berbunga kayak gitu loh. Di situ aku pernah lihat di depan masjid itu bunganya banyak sekali. Ini kayaknya kayak di rumah Mbak Mulyo aku tuh, di depan rumah itu bagus sekali. Tak ambili, tak pedii, tak iris-iris kayak gitu. Masak-masakan sendiri kayak gitu. Kadang sama temen aku. Gak marah itu mbah. Yang kalau aku gak ada temennya itu, aku ya malu tuh. "Sini kamu sini," sama Mbak Mulyo kayak gitu. Sini kan kayaknya
bisu sama tuli. Katanya zaman Jepang dulu dimarahi, dipukul-pukul ke telinganya sampai tertutup, itu nggak bisa dengar, pakai alat dengar juga kayak gitu. Sini, tak pikir dikasih uang ya kayak gitu kan, aku seneng, nggak taunya nggak dikasih apa-apa, cuma sini bermain di sini. Ya udah, aku bermain di tembok pahatan semen kayak gitu, kayak relief kayak gitu. Aku ini ada Gatot Kaca, kesini kayak gitu bermainnya, ngomong sendirian waktu itu. Aku udah mau bikin dadar telur kayak gitu aja. Iya alah kayak nih deh. Ya wis lah, udah kalau udah mempersiapkan mempermalukan aku, perempuan sama perempuan saling mempermalukan kayak gitu. Ini loh aku laku ke di pegunungan. Kalau ini aku lebih baik nonton Vietnam aja. Kalau Blitar tuh aku lihatnya itu dataran sedang. Aku nggak mau nonton Probolinggo, ya males. Itu lagi makan babinya. Ya Allah. Oh, itu direbus dulu. Mau kerja di Comfit sebelah sana ya. Kalau di sini ada Comfit juga. Di sepanjang itu aku mau di sana. Tapi pabriknya mungkin perempuan ya. Ya udahlah, ngedaftar lagi aku di sebelah sini. Mungkin perempuan ya, teknik kimia kayak itu, mungkin peternakan ya kalau kayak gini. Berat kayaknya, masa sih di pabrik berat sih, aku di pabrik perhiasan, pabrik makanan cocoknya, terus pabrik benang. Iya, aku suka sekali nih Switzerland. Tuh. Kawi. Aku lihat ini kayak Gunung Kawi nih, kayak gitu. Kalau Vietnam itu kan Asia ya. Kayak di Probolinggo Bermi ada, di Tiris ada. Oh, tapi ya beda ya, ada. Memang di Mandakaripura juga ada air terjun kayak gini, di Swiss juga ada. Jadinya aku cuman lihat sama aja ya. Beda di uang mungkin ya, dolar apa. Aku ya nggak tahu, yang hafal tuh cuman yen, rupiah, terus apa lagi ya, dinar, terus nggak tahu aku, pound sterling Belanda ya. Swiss ini bagian dari Eropa kan ya. Aku belajarnya ya tiba-tiba ingat aja karena sering nonton TV kayak gitu. Dulu pelajarannya ini getul, ini akademis banget. Belajar biologi, mau jadi dokter kan, nggak diterima. Ya udah, mau bikin itu dulu. Ya lucu sekali, sepi ya, nggak ada orang rumpi. Aku dengerin ini. Lanjut. Nggak apa-apa kan. Aku mau sambil kerja ya. Sekali alamnya. Masih sempat ya nyanyi. Apa dadar dong gampang, apalagi tinggal cetek-cetek kan, nggak pakai kayu kayak gitu loh. Kamu perbandingannya sangat kayak gitu ya. Kamu tuh lihat ibu aku, kamu tuh lihat yang di bawah kayak gitu. Jangan kamu lihat yang di atas kayak gitu. Supaya rasa syukur kamu itu proporsional kayak gitu loh. Ibuku kalau marah kayak gitu capek sekali, pakai tiding aling-aling ya kayak gitu loh. Tes sakit sekali tapi ngena kayak gitu. Berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu, dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini. Aku
Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah, waktu ini tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku udah ngerti kayak gitu. Lagunya siapa? Astrid. Apa sih dijadikan kedua kayak gitu? Cerai aja banyak tuh yang ibu kamu mau nikah sama siapa sih? Aku tanya dulu. Ibu jangan bu, jangan. Sekali aja ada yang bujang. Sampai waktu terhenti, waktu dunia membenci, ku kan tetap di sini. Bila habis sudah, waktu ini tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Bila habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Kali ini yang sarapan hanya pak suami aku aja. Jadi mudah, dadar, telur, bawang prenya udah beli aku ya kemarin. Tinggal diiris-iris, dicuci dulu, diiris-iris, mudah banget kayak gitu. Servisnya mudah banget. Aku cari yang cari yang apa lagi? Udah gak usah ngelamun. Nah takut aja rezeki gak akan kemana, jodoh apalagi kayak gitu loh. Masih banget pak suami aku tidur kayak itu. Aku mau menghibur sahabat pak suami aku, kalau ada yang marah aneh banget kayak gitu loh. Masa kamu gak kenal sih kayak gitu. Aku dikenalin aja seneng kayak gitu loh. Tapi pak suami aku jangan nggak ketawa aja. Aku udah capek soalnya. Aku nggak dia ketawa aku diam. Aku merasa kayak gitu, feeling tuh biarin aja, waktu akan mempertemukan kayak gitu. Ya ketemu di sini, meskipun dia mungkin liatnya online ya udah kerja kayak gitu. Atau nggak sempat. Tak akan ku ulangi. Aku suka lagunya. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Bayangin aja sekolah di sono kayak gitu ya, pasti cantik-cantik kayak gitu. Nanti kalau temenku tahu kan, aku bisa kenalin teman kecil aku kayak gitu sama istri di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti? Aku giginya gak berani aku. Nanti aja kalau bener-bener face to face aku pakai. Nanti pamer gigi aku. Kamu bolong gininya. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini. Ya kayak gitu kan, aku udah tahu pacar aku namanya, kenal semuanya. Pasti aku yang paling kepingin kalau pak suami aku kayaknya enggan, atau dia udah kenal dulu kayak gitu loh. Kalau yang ini spesial banget kayak gitu, kayaknya aku diajak gak mau kayak gitu loh.
dikasih kue nggak mau. Terus kirim surat juga udah aku balas kayak gitu. Kemudian aku lupa kayaknya nggak kirim surat lagi atau kirim surat, nggak mungkin lah nggak aku balas kayak itu. Farah Nur Hadatin juga aku udah nikah kayak gitu. Dia kan sekolah tata busana di Jogja kayak gitu. Aku udah nikah sama orang pajak kayak gitu. Tapi aku bercerai. Kenapa? Kayak gitu. Waduh. Aku dapat 2 surat, satu temanku ya mesti seneng lah kayak gitu. Satu temanku bercerai kayak gitu, aku bingung balasnya gimana. Aku kan nggak tahu ya gimana kalau orang bercerai atau harus gimana kayak gitu. Aku nggak bisa ngasih solusi kayak gitu. Lupa aku balas apa aku nggak balas, lupa kayak gitu. Kok cerai sih kayak gitu. Kayaknya nggak tahu, aku lupa. Aku nggak nyampe ke sana ya gimana rasanya cerai kayak gitu. Nggak tahu, nggak bisa aku ngasih nasihat kayak gitu. Aku ikut sedih aja. Mungkin tak balas, aku ikut sedih. Kenapa sih bercerai kayak gitu. Kayak gitu aja. Udah, aku mau masak ya. Aku bisa, enak kan ya. Bayangin ada, kalau nggak ada sekat ya beda banget. Gak mau aku. Nggak pakai AC. Ini masih ada. Ini simpan di sini satu aja cukup. Ini telurnya udah. Aku berarti waktunya beli telur ya. Ini telur rebus. Udah habis tuh. Kali ini sibuknya aku di dapur. Kayak gimana aku pakai ya full press body. Aurat banget sih. Tunggu ya. Aku sering cuci tangan. Kemudian aku kayak gini. Malu aku. Kamu lihat gimana terus? Ya begini ya. Kayak gini. Bawang putihnya kebanyakan. Aku simpan aja ya. Katanya tuh kalau kebanyakan lengur. Kalau kebanyakan tuh bisa lengur kayak gitu. Lengur itu nggak tahu, kalau kebanyakan bumbu kayak bawang kayak gini lengur. Apa ya lengur? Kebanyakan bawang kayak gitu loh. Padahal cuman 2. Pak suami aja yang mau sarapan kayak gitu. Ya, udah selesai tuh ininya loh. Kayak gini. Kemudian telurnya udah aku siapin 2. Udah kayak gitu. Gak apa-apa sih. Maksud aku, kenapa gak nunggu kayak gitu loh. Biar gantian kayak gitu yang full body sama ya kayak gitu. Aku kan malu. Pak suami aku belum bangun, jadi aku taruh di sini aja dulu. Kayak gini ya. Aku mau goreng-goreng kayak gini. Ini aku iris kayak gini. Ini ngajarin cucu ya kemana. Aku udah punya cucu loh ya. Ini kayak gini. Udah selesai. Kemudian aku kasih masako. Nih masako kayak gini.
Tuh kan, masaknya aneh kan, ya kan? Ih, ih. Mas aku aja. Angle-nya nggak dapat kayak gitu loh. Kalau aku masaknya tuh dapurnya kurang luas. Aku mau ambil garpu dulu, nih garpu, ambil dulu. Nah ini aku aduk. Mau masak kayak gini loh. Gimana terus? Itu masih ada iklan. Udah kembali kepada diri masing-masing. Aku mau cari angle yang bagus. Pasti aku bisa coba ya, aku kayak gini. Diaduk aja lama. Sebentar. Udah selesai nih kayaknya, udah nyampur. Udah kayak gini aja. Mudah kan? Nanti aja ya nunggu. Masih auratnya kayak gitu tuh, panciku banyak sekali. Masih berantakan. Tapi kan ini real banget kayak gitu. Nggak apa-apa kayak gitu loh. Ini udah aku cuci ya. Udah aku bilas kayak gitu kan. Aku ambil dari sini ke sini. Kayak gini. Terus aku mau goreng ya kayak gini, ini tak taruh biasa kayak gini. Nah nah udah kayak gitu aja. Tunggu panas ya, sabar subur. Oh, pas haus masak tuh minum, bawa cemilan juga supaya ya kerja dalam keadaan lapar itu nggak enak juga kayak gitu loh. Minum haus, ibu aku kan lupa, aku yang ngingetin masak sih ibu aku. Kayak gitu aja nggak tahu ya. Yang nggak tahu tuh puasa itu loh, kenapa kalau sakit masih tetap puasa. Tuh. Kali kayak gini ya. Bisa dong. Aduh sakit. Bisa. Kok kayak gitu kejerit, aku kejerit tuh. Kuat sekali kamu. Kuat sekali. Aku mau bikin kopi. Udah aku pakai dua tungku. Sakit sekali ya. Ini aku cuci dulu ya. Ini sakit sekali kena minyak. Makanya aku belum adaptasi tuh kalau pakai kayak gini ya. Angelnya beda. Kayak gini. Ini. Iya. Iya. Enggak, aku dikasih Pepsodent aja udah kok, enggak apa-apa. Tapi aku enggak suka aku orang menjerit. Aku enggak suka. Aku enggak suka kayak gitu. Aku enggak suka. Aku biasanya tuh enggak tahu ya. Ya, biasanya menjeritnya tuh kayak harimau. Udah selesai. Aku mau bikin kopi. Kayak ini pakai Torabika. Jelek kan? Ya kan ketok ini ketok ya. Ya apa ya? Ya aku kan nggak bisa lihat proses. Ini kan lihat kayak gini. Nih aku lagi nuang. Loh, habis ini aku mau kasih itu aja. Aku kasih Pepsodent ya. Panas. Jerit-jerit itu ibu aku kalau masak jerit-jerit. Nih kayak gini nih.
udah selesai, aku antar aja ke meja makan. Pak suami aku tuh lagi kayak gitu, tuh lagi full musik. Full musik banget rumahnya. Iya, anak cowok semuanya gitu loh. Ya, pagi-pagi pakai lampu di sini. Tinggal ini udah selesai. Ayo, tinggal ini diaduk kayak gitu. Udah ada apanya. Kan? Wis. Mak, aku mau ke situ. Ini belum selesai. Sini aja. Suami aku makan sendiri dulu. Aku mau beres-beres. Aku mau nyuci kayak gitu. Udah bikin tumpukan gunung, udah aku sabun kayak gitu. Sebenarnya aku udah pernah ya di review kayak gitu, gimana kamu cuci piringnya. Tapi siapa tahu nanti kamu nggak cuci piring lagi. Insya Allah. Ya namanya juga kalau meninggal kayak gitu ya, tidur kayak gitu, tidur cantik kayak gitu loh. Tidur cantik. Aku sih kayak didorong yang pinginnya kayak gitu. Aku kepinginnya rumahnya rapi aja, terus barang nggak begitu banyak kayak gitu. Aku nggak suka ada empon-empon di rumah kayak gitu. Nggak suka aku, sering busuk kayak gitu. Kemudian seperlunya aja. Kemudian banyak uangnya kayak gitu. Makan enak-enak, mau selera Nusantara ada, dari ikan asin sampai gado-gado sampai apa aja lah pokoknya, dari masakan luar juga tuh aku sukanya di restoran aja kalau ya sedikit-sedikit aku belajar cuman di panggang-panggang kayak gitu kan. Kemudian ini udah kosong ya kayak gitu, sambil berkisah aja, kalau kamu pakai itu kok bisa ya, aku bisa aja sih, malah punggungku yang kelihatan. Malah punggung aku yang kelihatan kayak gitu loh. Ya ampun, aku pingin pulang. Di sana itu dingin banget. Di sini udah bening kan kayak gitu, udah. Di sana ada yang belum dapat air loh kayak gitu. Kenapa ya 3 sumur jajan? Harusnya 3 sumur itu kan dalam sekali kalau di Blitar waktu itu. Aku nggak bilang ya kan, di sini udah banyak tambak kayak gitu loh. Banyak kalau di sekitarnya jualan air kan nggak masalah beli kayak gitu, air pandaan kayak gitu loh. Beli 1 tandon berapa kayak gitu. Aku pakai kayak gini, aku udah pakai kayak gini, Pak suami aku dikaret-karet kayak gini deh. Nyuci kayak gini aja mudah. Aku suka cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Kapan selesainya? Ya selesai kok kayak gitu loh. Kamu kelihatan nggak? Kayak gini dibilas satu-satu, kamu kelihatan nggak? Coba kamu bisa nggak ya? Udah kayak gini aja kamu lihat, bisa-bisa kamu bikin hiburan kayak gitu loh. Hiburannya ibu-ibu, hiburan ibu-ibu, bapak-bapak. Sebentar ya, aku mau matikan kamar mandi dulu. Ya ada yang baca kayak gitu, oh ini pingin jadi ini, bisa beneran terjadi kayak gitu. Tapi aku harus sabar ini kayak gitu. Masa kamu gak kenal sama istri-istrinya temen kamu kayak gitu. Aku sahabat-sahabat kita kayak gitu. Masa dia bisa cemburu sama aku kayak gini kerjaannya. Nggak apa-apa, udah punya baby. Nggak apa-apa ya kon, anggap aja ini masih sekolah SMA kayak gitu loh. Seru, penuh dengan dinamika, romantikanya diulang juga kayak gitu. Pak suami aku nggak apa-apa, itu kan udah kenal tuh sama Mbak Ike kayak gitu lah.
Sebentar ya. Kayak gini aja. Kan? Yang dulu masa gak dilihat sih? Bosen. Aku aja suka yang baru. Iya, studio baru aku suka. Berarti ini rajin banget ya, kayak gitu loh. Rajin sekali. Kalau nggak gitu, video-video unik kayak gitu yang spektakuler. Sekali buat spektakuler. Kayak gini. Aku mau, pas suamiku mau berangkat, jadi aku antar ke depan kayak gitu. Kalau di rumah aku tuh halamannya luas ya. Mungkin pak suami aku yang nganterin, bapak ibu aku juga kalau kerja, kalau masih ada, kayak kalau kerja di Probolinggo. Semuanya mantu ibuku, standar operation prosedur sebagai menantu ibu aku sama kayak gitu sebenarnya. Ya, lebih menghargai laki-laki dan mazhab laki-laki kayak gitu loh. Tapi kenapa kamu lah di luar aja kayak gitu loh, nggak selalu pakai mbak. Tuh, aku harus nganter pak suami aku dulu. Hai sayang, tuh anak aku di situ. Seneng nggak anak bermain di rumah aja? Aku seneng kayak ibu aku. Dulu kayak gitu. Bye. Kayak gitu dari dulu. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Aku mau lanjut kerjaanku. Ya, udah nggak ada yang berubah dari dulu. Kayak gitu. Masuk dulu. Iya. Tata cara masuk rumah kayak gitu. Udah kayak gitu. Aku takut. Cuci tangan lagi. Aku cuci tangan lagi. Terus kayak gitu. Kan aku buka pintu, tutup pintu kayak gitu. Capek sekali mas. Aku lama-lama tersiksa sama hidup ini kayak gitu. Ya gak apa-apalah. Aku belikan sabun. Aku belikan sabun. Kenapa sih pak ini sabun habis kok gak dibantuin sih aku masukin kayak gitu. Kan kamu bisa di video. Kayak gini aja. Aku udah minimal ya. Aku pingin tuh ya. Kamu dirawat sekaligus kayak gitu sehari aja. Udahlah, pasti aku. Pas suami aku bosen, nggak mungkin lah, udah biasa kok lihatnya. Masa sih kayak gitu. Nggak biasa tak kamu udah lihat aku. Apalagi kebahagiaannya kalau nggak jalan-jalan kayak gitu. Mau tuh sama teman-teman SMA apa SMP. Kayak gini aja. Kamu bisa tahu mekanisme aku mencuci. Kayak gini. Kurang deket ya? Bentar. Sebentar ya. Kok jadi gini? Kedekatan. Terlalu dekat. Ya, kayak gini kamu gak bisa tahu prosesnya. Ya udah kayak gitu aja aku hari ini. Aku mau lanjut bersih-bersih. Kamu sering nyolek ke belakang. Aku suka ya kalau di Vietnam itu dia gak, intinya tuh dia gak pernah noleh kamera kayak gitu loh. Kalau Indonesia kan gimana ya,
interaktif kan, ada komentar di Vietnam juga ada komentar loh ya. Suka kayak gini. Cuciannya jangan ditumpuk. Soalnya aku nggak ada space kayak gitu loh. Sudah selesai, alhamdulillah, satu pekerjaan selesai. Aku sekarang mau nyiapin sarapan anak aku, ya kayak gitu. Gak bersamaan, anakku libur soalnya hari ini gak masuk, soalnya batuk, agak panas kayak gitu. Badannya itu kayak batuk meriang. Seperlunya aja, 3 aja anakku udah cukup kurang ya kayak. Aku klip aja. Ini kan ada klipnya ya. Aku masukkan aja ke sini. Nah. Tadi kena minyak ya, aku kasih es aja di sini. Biasanya aku kasih odol kayak gitu, atau apa ya, apa ada obat apa lupa aku, trombipop apa ya. Tadi biar panasnya tuh pindah ke es ini loh. Ya opor. Kamu api kamu kasih bensin minyak tanah. Au. Ayo makan. Nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo sayang. Ayo mak. Tadi malam aku bersih-bersih kakiku tak ginikan. Soalnya itu sakit
Jadi aku rendam aja. Gak tahu ya kenapa ya. Umur segini apa ya karena ya. Karena yang umur segini. Anget-anget kemarin jam berapa ya, Dek? Jam 2-an aku bangun kayak gitu, aku rendam aja kaki sama sabun, kasih garam. Sini. Karena aku mau makan kayak gitu aja kegiatan aku hari ini, hari Sabtu. Kira-kira ada apelan enggak? Nanti Pak suamiku ngajak keluar enggak? Biasanya di rumah aja. Ayo ke situ enggak, ke situ enggak. Ya memang harus kayak gitu keadaannya. Nanti buat grafik ya kayak gitu. Dengan keadaan seperti ini, seperti Mas di situ pak tuh bagus sekali kayak gitu. Kalau dulu awal-awalnya itu makan aja itu di Alha tuh sana tuh, di tempat mainan anak-anak itu aku apa enggak dulang bermain aja habis makan ke sana kayak gitu. Oh iya, Dek. Coba Dek lihat kamera sayang. Ini dia malu. Ini makan ya. Ketok. Anakku makan yang lahap ya. Kalau itu ayamnya habiskan semuanya loh ya. Sayangan mama. Wangi sekali rambutnya. Pakai sampo ya. Semua. Cuma 2 kayak gitu loh. Kalau aku maunya cuma 1. Tapi bapak aku kasihan. Mungkin pernah ketemu ya kayak gitu. Ingat juga tahu lah bapak aku ya. Kan kenal ya. Sampai waktu terhenti, walau dunia membenci, ku kan tetap di sini. Oh iya, aduh, aku punya temen di Tarakan, namanya Eka. Aku nggak tahu, aku harus cari sahabat kayaknya, jaringan network kayak gitu. Aku nggak tahu ya dia anak wali kota apa. Aku bener-bener nggak tahu. Lagian aku nggak ada tuh. Aku biarkan aja kayak gitu. Biar aja siapa yang paling ngebet itu yang paling aku. Tapi kamu terlalu cepat kayak gitu. Nanti ada yang sakit. Makanya aku semoga terobati aja ya sahabat aku yang dulu pingin ngomong nggak jadi ngomong nggak jadi kayak gitu loh. Gimana sih, aku mau nyanyi ini bagus banget. Aku pernah ketemu Dwita tuh di TP kayak gitu. Mungkin udah kenal kayak gitu loh. Lama sekali ya peristiwanya. Aku mau nyanyi yang tadi itu. Bagus banget lagunya. Tapi ini yang terdalam. Kayak gitu loh. Coba komentar dibuka. Tapi biarin aja lah. Aku berkembang dengan sendirinya. Yang ku inginkan dan takkan ku ulangi. Kayak gitu aja. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Ngacak kayak gitu loh. Karena apa? Kita nggak tahu takdir kayak gitu loh. Takdir itu selalu baik kayak gitu. Tapi doa apa lagi kayak gitu yang aku harus panjatkan kayak gitu. Ya udah bagaimana perasaanku hari ini, aku ungkapkan aja, nanti Pak suami aku yang bisa apa ya, mempertemukan mungkin. Takkan lelah aku menanti
takkan hilang cintaku ini. Aku beruntung banget aku suka nyanyi kayak gitu. Sumpah, seandainya aku itu nggak suka nyanyi dari bayi kayak gitu loh. Dari bayi itu sakit-sakitan, mau mati ya aku. Sejak aku nggak sekolah di mana tuh, di TK kota itu ya, di kota tuh ya, yang di rumah. Sedih aku kalau mau nangis kayaknya. Ini aku suka banget. Iya, Daily. Aduh, aku mau bersih-bersih aja ya. Kekasih bayangan lagi. Enggak wes, daripada aku kasih bayangan. Sulit ini nyanyinya sebenarnya. Sulit sekali. Alah, bersih-bersih nunggu anakku selesai makan, baru aku bersih-bersih lagi. Kayak gitu. Kok nggak bareng sih makannya? Hari ini Sabtu kayak gitu loh. Biarin aja. Aku suka fresh. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Aku dulu kayak gitu loh ya. Tapi versi dataran sedang, Litica itu kalau dataran tinggi mungkin kayak gitu. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Apa ya, sekarang aku belajar yang ada referensinya kayak gitu. Kan nyanyi kayak gitu loh. Agama juga. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Kebagian nih aku ya di YouTube. Makasih. Mungkin memang benar terobati kayak gitu. Cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya ikatan. Ya ampun. Kombeng aku. Salam ya. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan. Kombeng sebentar aja bisa viral loh. Rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Aku nggak ada lah pengkhianatan kayak gitu. Semoga nggak ada pengkhianatan aja. Aku nggak suka khianat, mending to the point kayak gitu. Aku punya temen ini, punya pacar ini, mantan 1, mantan 2, kayak gitu. Aku udah ungkapin ke semua. Buat apa, Li? Buat pengalaman aja kayak gitu. Apa untungnya nggak pacaran? Apa untungnya pacaran kayak gitu loh. Yang jelas
udah tahu muhrim kan, soalnya pacaran itu sebenarnya bagian dari ta'aruf pengenalan kayak gitu loh. Beda sama selingkuh, apalagi sama-sama bujang kayak gitu loh. Selingkuh itu kan kita sudah mempunyai ikatan dengan yang lain kayak gitu, termasuk pacaran itu. Kalau udah pacaran harus selesaikan kayak gitu, putus kayak gitu. Aku kayak gitu. Masalah kan punya teman ya kayak gitu, gak kayak di sini di kamar aja. Ini bukanlah mimpi, tapi sungguh terjadi. Engkau yang ku cinta, engkau yang ku sayang, berjumbu mesra. Sama aja ya, namanya orang tua aku tetap takut kayak gitu loh. Kini baru ku tahu siapakah dirimu. Bahkan anak muda aja aku takut. Benar kata mama, benar kata papa, engkau pria pendusta. Mungkin ibuku udah gak ibu lagi ya. Pasti aku panggil mama papa. Cintamu cinta apa? Jangan kayak gitu. Sayangmu sayang apa? Umi Abi aja gak mau bapakku dipanggil Umi Abi kayak itu loh. Setiamu setia apa? Biasa aja. Ibu mau dipanggil gak usah. Manisnya di bibir saja. Waktu itu bapak ibu aku udah naik haji gitu, gak mau. Ya udah. Kasihmu kasih apa? Rindumu rindu apa? Enggak, soalnya takutnya apa ya? Janjimu janji apa? Bapakku kawin lagi, tiba ayo kawin. Bila kau bagi cinta. Ibu dipanggil Abi enggak kayak gitu? Abah sama Umi. Soalnya saudaraku dipanggil Umi sama Abah. Udah enggak usah. Panggil tetap aja Bapak Ibu, hafalnya nanti kamu belajarnya konsentrasinya berkurang. Bagus sekali ini Yamaha pianonya ya. Aku mau Casio apa Yamaha nanti aja kapan-kapan. Kapan-kapan terus. Apalagi ya kayak gitu loh. Tutup aja pintunya. Kini baru ku tahu. Masuknya itu loh dalam suara. Siapakah dirimu? Benar kata mama, benar kata papa, engkau pria pendusta. Ya Allah. Cintamu cinta apa? Sayangmu sayang apa? Setiamu setia apa? Manisnya di bibir saja. Kasihmu kasih apa? Aku lupa ya mau. Rindumu rindu apa? Janjimu janji apa? Bila kau bagi cinta. Udah, aku mau bersih-bersih rumah. Udah, mau tak syuting. Udah gak usah lah. Aku kasih. Udah aku curhat. Udah aku apa ya? Aku gak bilang, aku kasih kasus. Kasus pesanan ya. Surat cinta ini bagus sekali ya. Aku suka ya. Membaca surat cinta yang Tuhan tuliskan. Ingat kisah cinta Siti Nurbaya. Merangkaikan pujian berperibahasa. Ku tahu maksudnya menyanjung diriku.
Wajah cantik dan ayu, siapa yang punya? Mata lentik dan sayu, siapa yang punya? Ku yang bangga, bahagia, siapa yang punya? Kalau bukan Tuhan kekasih sayang. Ya Allah, bagus sekali. Aku bisa full kayak gitu, dari injit-injit semut. Injit-injit semut lagu SD aku. Ibuku, aku nyanyi keras ya. Injit-injit. Itu lagu apa sih anakku? Masa ibu gak tahu? Itu kayaknya lagu Kalimantan ya. Injit-injit sebut, siapa sakit naik. Ibu aku. Kok bisa-bisanya Pak Hartana tuh yang ngajarin aku. Pandainya Tuhan pula membuat bahagia pada yang pertama mengenal cinta. Tak pernah sekalipun aku melupakan membaca suratmu, surat tanda cinta. Aku wajah cantik dan ayu, siapa yang punya? Mata lentik dan sayu, siapa yang punya? Kau yang bangga, bahagia, siapa yang punya? Kalau bukan Tuhan kekasih sayang. Ayah, wajah cantik dan ayu, siapa yang punya? Dulu aku malu-malu. Mata lentik dan sayu, siapa yang punya? Ku yang bangga, bahagia, siapa yang punya? Kalau bukan Tuhan kekasih saya. Aku mau jijit semut. Ibu aku tapi gak ketawa loh. Ibu aku tapi gak ketawa. Ibu aku tapi gak ketawa. Gak boleh ketawa kalau nonton. Nah, ibuku tuh ya, aku nyanyi gitu, ibuku ngelirik kayak gitu ya. Ibuku ngelirik. Kok ngelirik sih ibu kayak gitu. Bagus ini. Sekali aja ya. Jalan-jalan ke Tanah Delhi, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu susah, yang rugi diri sendiri. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Naik perahu ke Pulau Seribu, sungguh indah si Pulau Karang. Sungguh malang nasibku, punya pacar diambil orang. Ramai sungguh bandar Jakarta, tempat orang mengikat janji. Walau pacar tak punya, hati senang dapat bernyanyi. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas.
Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Banyak sekali sih. Ngulangannya berapa menit ini? 3 menit loh padahal cuman. Ini lagu daerah loh ya. Semuanya lagu daerah, ampar-ampar pisang kayak gitu. Ibu aku tuh ya kan aku diajari kayak gitu loh. Lupa aku sama depan rumah, yang di depan rumah Pali Amin dan namanya. Siapa lupa, apa guruku Pak Hartana. Delayet. Oh tak mungkin. Stereo. Oh tak mungkin aku kembali. Oh tak mungkin ku datang lagi. Cukup sudah kau menyakiti hatiku. Cukup sudah kau berdusta padaku. Jangan kau datang lagi, jangan kau hirau lagi diriku ini. Tiada sakit hati, tiada arti lagi, walaupun kau sayang pada diriku. Oh tak mungkin aku kembali. Oh tak mungkin ku datang lagi. Cukup sudah kau menyakiti hatiku. Cukup sudah kau berdusta padaku. Asik. Oh tak mungkin, suka aku lagunya. Tapi tetap aja kita harus punya pengharapan kayak gitu. Karena tanpa pengharapan ya aku gak bisa semangat apapun itu, karena takdir selalu baik. Dan aku yakini kayak gitu. Apalagi dengan rasa syukur yang tinggi, setinggi-tingginya, sesyukur-syukurnya. Oh tak mungkin aku kembali. Oh tak, 4 menit itu lama loh ya. Bahaya banget aku ya. Gak apa-apalah. Terserah kan ya. Sekarang mau nyanyi apa? Sepanjang lorong. Apa ya yang penting? Ku cari jalan terbaik aja. Caranya terbaik ini sekarang masih pagi ya. Masih jam berapaan ya aku intip? Jam 8. Hari Sabtu jam 8. Kayak studio rumah aku, kamar aku. Ala studio. Ya. Aku sekali lagi belum pernah nyoba. Aku ada YouTube kayak gitu. Ya udah aku sekalian nyanyi. Ngaji belum aku jangan deh. Jangan. Kalau teman aku minta nggak apa-apa. Sepanjang kita masih terus begini ya sahabat aku kayak gitu, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang,
terlanjur kita hanyut dan terbuang. Balik mana suara aku nggak suka dulu. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Nih kalau kamu kok nyanyi kayak gitu, walau mungkin aku gak sikat gigi waktu itu ya. Soalnya kan aku tuh kumpul tuh sama keponakan ibu aku kayak gitu ya. Cepet-cepetan kayak gitu loh sekolahnya. Waktu itu SMP, biarin aja. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik. Sekarang tuh ya, aku mau karang gigi tuh rutin 6 bulan sekali aja udah. Kamu gak akan bau itu kayak gitu. Mau makan jengkol kayak gitu loh. Aku pingin jengkol. Tapi kayak apa sih jengkol tuh gayam ya? Aku gak tahu. Suatu saat nanti aku pasti makan jengkol. Katanya rendang jengkol enak ya. Kayaknya gayam sih ibu aku katanya gayam. Mirip gayam. Enak aja. Jadi kayaknya dia ngandung ada proteinnya, ada karbohidratnya. Setahu aku tuh loh ya. Bikin kenyang. Full day banget. Full musik. Senyum dan tawa hanya sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuang. Aku kayak gitu. Udah ya. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Walau kadangkala tak seiring jalan. Bagus kan lagunya ya ini. Aku suka banget. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik. Sekarang dokter gigi berapa di Indonesia? Coba kayak gitu. Kenapa anak-anak SD tidak dimulai dari SD kayak gitu? Kebayang ya? Indonesia bersih kayak gitu loh. Dan air mata. Kamu sih ini aja lah. Satukanlah hati kami. Jangan gitu. Dunia, kan aku dunia ya. Dunia gak bersih lagi. Lebih dari atas itu kayak gitu. Dunia ini apa ya? Indah, sejuk, damai kayak PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Itu kan masih ada ya kayak gitu loh. Tapi masa diganti diaspora ya? Udah kamu di YouTube aja ya udahlah. Di sini setahun yang lalu menyatu hatiku dan hatimu tanpa janji-janji, tanpa kemesraan. Kau diam, aku pun membisu. Kau pergi dengan cita-cita ke kota yang jauh di sana. Pasrah sudah hati, hanya doa restu ku tunggu dengan sabar hati. Aduh. Siang malam hanya doa yang ku panjatkan. Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi. Satukanlah hati
kami berdua selamanya, selamanya. Cinta itu terburu-buru katanya Pak Meretiku. Tapi saya kan perempuan Pak, kayak gitu. Siang malam hanya doa yang ku panjatkan. Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi. Satukanlah hati kami berdua selamanya, selamanya. Ya, pokoknya coba deh aku pantesin aja ya Pak suami kayak gitu, karena dia sama kok kayak gitu. Apa aja ya pandangannya tentang dunia ini kayak gitu. Tapi ada hal-hal yang tertentu kayaknya beda deh, kayak beda, pokoknya beda kayak gitu loh. Iya, kalau pokoknya aku tuh gak ada prinsip secara tertulis, bahkan aku ungkapkan kayak gitu, siapa yang jadi suami aku harus jadi raja, sama sekali gak ada kayak gitu. Tapi aku tuh semakin kesini kayak gitu, dari belajar goreng tahu tempe kayak gitu, apa sih kayak gini, aku lihat tuh kebiasaan di desa aku, ibu gak ada tuh ya perempuan itu semuanya ke pasar kayak gitu, ke sawah kayak gitu. Laki-laki itu rojo banget kayak gitu loh, gak ada yang masak. Emang ada sih, ada, tapi itu karena gak ada ibu, dia tinggal sama ibu tirinya kayak gitu loh, karena dia tinggal sama ibu tiri kayak gitu loh. Udah aku mau pamit, jangan pamit, aku bersih-bersih aja deh, gak mau tiduran, capek. Pak suami aku nih bisa kayak gini, aku kayak dioper kesini, oper kesini, oper sini kayak gitu. Padahal Tuhan tuh tahu siapa yang terbaik buat aku kayak gitu loh. Aku mau makan dulu ya, supaya gak masuk angin kayak gitu. Terus aku udah masak nasi buat anak aku kayak gini, supaya ya aku kayak gitu, aku mau makan inget anak. Kadang-kadang kalau kepepet kayak gitu, aku udah terlanjur ambil ya kayak gitu, anakku barusan makan udah minta makan lagi kayak gitu. Ya udah mama isi bensin dulu kayak gitu. Maksud mama dulu kan, mama dulu, karena soalnya takutnya aku keburu sakit anakku terus gimana. Tapi anakku barusan makan kayak gitu loh ya, tapi yang penting protein anakku. Udah aku mau makan dulu, biasa kayak zaman dulu, back to basic. Aku makannya pakai kecap, itu kebanggaan banget dah kecap. Kalau sambel mulai dari SMP wes ya aku tak makan dulu, nggak barengan gini. Oh, pakai kecap banyak sekali. Udah pakai telur itu aja udah selesai, beres, balik anak-anak lagi tuh aman. Daerah babian, sawian, kecapan itu ada semuanya loh. Terus jagalan itu yang untuk kamu sering beli rawon nggak? Kalau kamu kenal berapa ringgo kan? Udah aku kangen banget aku, daripada ngomong kayak gini terus ya, aku kapan berhentinya apa terus ya. Aku makan dulu, makannya telur sama kecap, telur dadar, ada kerupuk. Masa pin jadi pos lagi, enak aja montrot. Ya ampun, kok mangan keju ya. Ibu gak ada yang lagi lihat itu,
Paling nurut tuh Le Adi sih sebenarnya sama aku. Suruh mijet, mau mijet. Suruh kemana-mana mau. Beli bakso yang di sebelah sono Le, tahu kayak gitu loh. Perempuan tapi namanya. Suaminya namanya Adi kayaknya. Tapi udah nggak ada, udah naik haji. Udah nggak ada. Tapi anaknya masih ada semuanya 3. Laki-laki semuanya. Tapi laki-laki semua. Oh, ada 1 perempuan. Tapi aku nggak mau pakai mbak lagi, resiko kan, rumah segini ini aku privasinya lebih terjaga kayak gitu loh. Jadilah selesai sudah aku makannya. Udah ada semuanya, udah bersih maksimal. Anakku mateng ukus. Berapa hari ini gak nyapu ya, karena memang bukan tugas aku. Bukan tugas aku. Mbok aku pada kaya sekarang. Oh, udah nyapu, ngepelnya gampang. Anakku istirahat. Tuh, biar aja ya libur-libur kayak gitu kok. Aku nggak ngepel, capek. Udah, yang penting kan aku kamar kayak gitu ya. Kan tidurnya bertiga tuh sama Hikmal, aku sama papanya. Jadinya yang penting kamar aja. Udah disapu tuh udah lumayan kayak gitu loh. Gak usah pakai obat pel lagi, hemat. Udah bersih kok, bayangin aja tuh, bersih sekali kayak gitu. Terus di lain pihak aku juga yang penting udahlah pokoknya bersih aja. Aku mau ngepel tuh rencananya. Aku kalau ngepel tuh pakai kaki kayak ala-ala dance kayak gitu ya. Pakai kaki aku kalau ngepel itu. Kemudian soalnya aku dengkul aku nggak suka tuh. Karena aku pernah tahu ya. Pernah tuh aku pakai dengkul kayak gitu. Itu sakit kayak gitu loh. Terus intep-intep kayak gitu. Ini untung ya udah balik kayaknya nih. Pernah bintik-bintik kayak gitu. Aduh, kena apa ini ya? Ada pasirnya tuh. Kayak gitu nggak bersih nyapunya. Udah sejak itu aku 1 kali aja tuh. Ih, sakit sekali dengkulnya. Ada pasirnya kayak gitu loh. Sakit sekali. Udah aku nggak pernah pakai. Akhirnya sepupu aku yang laki-laki, aku nggak mau yang ngepel kayak gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Aku nyapu aja. Kadang-kadang nyiram bunga kayak gitu kalau di rumah aku. Nggak mau aku ngepel kayak gitu. Begitu di sini udah aku pakai kaki aja. Biasanya Pak suami aku ya aku panggil sayang-sayang ngepel. Daripada udah ya. Aku tinggal mandi, istirahat kayak gitu. Nggak tahulah daripada aku kerja terpaksa kayak gitu ya. Nggak usah, toh bisa ditoleransi itu masih bisa ini kayak gitu loh. Udah bersih kamarku, udah bersih. Tersendiri ini kamarku udah bersih. Ya udah bersih, tinggal aku aja yang mandi sekarang. Harta berlimpah, orang memanggilku
bos eksekutif, tokoh papan atas, atas segalanya, asik. Banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Binisku menjagal, jagal apa saja. Yang penting aku senang, aku menang. Pesetan orang susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, oh jagonya. Teri bandit kelas curu, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku, sebut namaku, Bento. Mandi seger, rumahku bersih, sikat gigi pakai sabun wangi dicucui. Pakai sabun wangi, potong bebek angsa bukan ya, apa ya, dicucui sabun wangi, pakai sabun dicucui sabun. Udah aku mandi bersih, udah aku mau istirahat. Sekarang jamnya jam 10 kayaknya. Ya, aku paling seneng keluncum kayak gini. Seneng. Ini artinya aku udah bersih ya, rumahku bersih, badanku bersih, kayak gitu. Gosok gigi, kemudian pakai sabun wangi, pakai sampo. Udah, aku mau nonton Family Channel, kayaknya ada yang merayakan pakai jalan sehat tuh, pakai sepeda hias, banyak macam-macam. Terus ada sidang MPR ya. Terus 17 itu libur, tanggal 18 libur, aku bisa nonton itu. Kayak kalau dulu ya, aku udah keliwatan kayak itu, aku gak bisa nonton. Sekarang aku lebih santai hidup aku, tetap aja tapi momen-momen kayak gitu aku tunggu kayak gitu loh. Full. Mau mana? Ini ada Nova. Banyak ya. Udah. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kantor amat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini untuk dunia, karena telah kau berikan cinta untukmu. Aku capek kalau aku berdiri. Aku kayak gini aja, dengerin musik, lihat video klipnya Family Channel ya, tambahan kayak gitu. Berpikir tentang hidup tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku suka banget. Bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Kayak gitu di saat patah hati banyak sekali, udah banyak loh sebenarnya. Hutan tidak hitam lagi, telah habis sudah, jatuh dunia tak lagi. Kamu harus tahu kayak gitu. Untungnya kayak gini. Oh ini aku udah gak perlu sidak lagi kayak Mas Edi. Kamu memangnya enggak, anak-anak sekarang itu loh kayak gitu loh, kan lebih mudah cinta sejatinya kayak gitu loh. Kayak gini keadaanku tuh hari ini kayak gini. Kayak gini aja, bapakku tuh kayak gini. Kamu mau aku dijadikan kayak ibu lagi, atau kamu punya apa ya,
tentang seorang ibu dan seorang istri, seorang apa, seorang sahabat, seorang apa ya. Udah aku capek, ngantuk sebenarnya. Pinginnya aku nonton. Kadang kayak gini nih ada klipnya bagus. Kok agak ada ya? Klipnya kok nggak ada. Ini di koplo kayaknya. Caca, kok Caca. Koplo. Mungkin kau selalu menduga. Udah aku seneng aja, udah tinggal nonton TV sepuasnya. Nih telur rebus, ini sama garam enak juga, sama sambal enak juga. Enak. Lumayan loh. Kandungan proteinnya lumayan besar. Mau keluar rumah butuh energi. Aku mau cari nasi goreng. Insya Allah. Kayaknya hujan. Gerimis ya? Iya. Hek. Berubah. Bahkan dulu ya anak aku yang ngiringin kayak itu, putranya Pak Heri, Bu Heri yang di Paskapai itu kayak gitu, Honsa bermain di depan kayak gitu. Kadang anaknya diajak muter-muter ke sana ke sini kayak gitu, naik motor, supaya kan aku nggak ada motor tuh ya kayak gitu. Ini Dani diajak muter-muter dulu ya ke sana ke sini ke sana biar dia refresh kayak gitu kan. Aku kalau pagi itu biasanya sampai pos satpam itu aku gendong tuh pakai selendang kayak gitu. Aku ada tuh stroller tuh ada, tapi aku debu kayak gitu loh kalau sampai sana kayak gitu. Kalau cuma di gang aja sih aku pakai stroller ke sana ke sana kalau sore. Tapi kalau pagi anakku yang pertama itu kayak gitu naik motor sama papahnya ke sana kayak gitu. Aku lanjut ya. Mau lihat aku kerja. Sebentar. Aku harus nyalakan sanyo lagi. Jadi aku belum makan sih. Yang penting yang berangkat dulu kayak gitu loh. Sekarang hari Sabtu waktunya ngapel ya. Aku tahu ya Tuhan. Aku tahu rezeki dan jodoh pasti itu kamu yang menentukan, tapi berikan ya Allah kebahagiaan pada setiap orang yang benar-benar semua. Emangnya kamu aja yang setia, emangnya kamu aja yang punya agama, emangnya kamu aja yang punya Islam kayak gitu loh.